kolam terpal itu kita membutuhkan terpal yang berukuran sekitar 2 kali 3 meter. Kemudian pastikan terpal ini dalam keadaan baik agar tidak mudah bocor. Untuk bagian rangkanya itu kita bisa menggunakan kayu atau bambu. Selanjutnya ada pemilihan bibit ikan lele. Untuk pemilihan bibit ikan lele ini pastikan kita memilih bibit yang aktif dan sehat dengan ukuran itu sekitar 5 sampai 7 cm. Untuk memilih bibit ikan lele itu kita harus memastikan bahwa ikan bibit tersebut terbebas dari penyakit. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada pemberian pakan. Pemberian pakan itu dilakukan sekitar 2 sampai 3 kali sehari. Jika 2 kali diberikan pakan itu pada pagi hari dan sore hari. Kemudian kita bisa menggunakan pakan pelet. Kemudian pakan alami kita juga bisa menggunakan cacing, serangga atau sisa-sisa makanan. Kemudian perawatan kolam. Untuk perawatan kolam ini dianjurkan untuk memeriksa air secara rutin. Kemudian mengganti air sebanyak selama 1 minggu itu 1 kali. Untuk cara penggantian airnya tersebut menguras setengah dari air dari kolam tersebut. Kemudian diganti. Selanjutnya masuk pada langkah terakhir yaitu pemanenan. Untuk pemanenan ikan lele tersebut yang diperkirakan itu sekitar berumur 2 sampai 3 bulan atau berat ikan lele tersebut sudah seberat 200 sampai 300 gram. Kemudian untuk waktu panen ini juga tergantung pakan yang kita berikan dan tergantung cara perawatan kita. Hanya itu saja. Kemudian untuk kira-kira ada yang tahu keuntungan dari dilakukan budidaya ikan lele pada kolam terpal? Oke, kolam terpal ini memiliki keuntungan yang ada 2. Yang pertama itu memanfaatkan lahan kosong. Jadi lahan kosong yang biasanya tidak produktif atau yang biasanya cuma terbengkalai bisa kita manfaatkan untuk melakukan budidaya ikan lele tersebut. Kemudian untuk budidaya ikan lele pada kolam terpal ini cukup terjangkau harganya karena kita bisa memanfaatkan lahan yang kosong saja, kemudian dengan memanfaatkan kolam terpal yang lebih murah dan terjangkau. Baik, sebelum saya tutup pemaparan materi dari saya, kira-kira ada yang ingin bertanya? Baik, dipersilakan. Apakah air PDAM itu bisa digunakan untuk budidaya? Pertanyaannya, apakah air PDAM bisa digunakan untuk budidaya? Air PDAM itu bisa dikatakan bisa digunakan, tapi melalui beberapa proses seperti diendapkan, karena air PDAM ini mengandung kapur atau sejenis kaporit, jadi kurang baik untuk budidaya perikanan. Jika ingin tetap menggunakan air PDAM ini, sebaiknya dilakukan pengendapan air tersebut. Apa sudah tidak ada lagi? Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi hadirin sekalian. Semoga informasi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk menguasai usaha budidaya lele. Jika teman-teman atau hadirin sekalian memiliki pertanyaan setelah kegiatan ini bisa langsung ditanyakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.